sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bahiku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Jesus, oh kami sembah Kau Yesus. Oh Jesus, oh hadirat-Mu Yesus, hadirat kudus-Mu penuhi bahiku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bahiku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bahiku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur untuk malam yang indah ini. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan kembali bersama-sama bersekutu memuji menyembah Tuhan, yang kita percayai Allah hadir di semua rumah-rumah jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Saat kita membuka hati pikiran kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hati kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang di hadapan-Mu malam hari ini, menaikkan rasa syukur kami, betapa kebaikan kasih Tuhan kami boleh alami hari lepas hari. Sampai dengan malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami beri hati kami beri hidup kami malam hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap kami. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita lakukan pujian ini di hadapan Tuhan. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya.
kepadamu segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari dengan segenap hatimu lakukan pujian ini, katakan inilah rinduku kepadamu Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, oh, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, dan jiwaku
dengan lembut katakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu. Mari beri hatimu di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari beri hidupmu di hadapan Tuhan. Naikkan penyembahanmu, naikkan pujian syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami nyatakan syukur, sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Kami sembah Tuhan, kami memuji-Mu. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sebab Dialah yang layak terima penyembahan umat-umatnya malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kami beri hati kami kepadamu, kami beri hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami angkat suara menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Sebab Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Ya ralabasanda ralabalabalabalabalabalabo. Ya ralamasanda ralamo. Kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan, kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib perbuatan-Mu, ajaib kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kasih Tuhan mengalir memenuhi setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Biar
Biar kebaikan Tuhan mengalir memenuhi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Biar pertolongan Tuhan terus nyata dan sempurna bagi setiap umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Betapa Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun. Pertolongan kami hanya ada di dalam Engkau Yesus. Tidak ada tempat kami mengadu selain hanya kepadamu Tuhan. Tempat kami menyatakan permintaan kami hanya kepada pribadi Yesus. Sebab Engkau satu-satunya pribadi yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami akan terus menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Kami akan terus mengangkat penyembahan kami. Kami akan mengangkat pujian kami kepadamu Tuhan. Karena kami meyakini di balik pujian penyembahan kami ada kekuatan yang luar biasa. Di balik pujian penyembahan kami ada kuasa yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari, amin, kasih sejati? Kemanakah, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
lagi, katakan kami perlu Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Kami perlu uluran tangan Tuhan. Kami perlu sentuhan kasih Tuhan menjamah setiap kami, umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Biar kami menjadi pribadi yang terus merindukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat malam yang luar biasa ini. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Biar setiap jemaat Tuhan dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Bahkan saatnya Tuhan kami buka hati kami. Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Biar firman yang disampaikan menguatkan, meneguhkan, membangkitkan semangat kami. Sebab kami percaya kekuatan yang kami peroleh hari-hari ini hanya di dalam Yesus. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kami. Firman Tuhan menjadi jawaban atas setiap masalah kami. Bahkan firman Tuhan yang terus membangkitkan gairah semangat kami untuk terus mencari Engkau, menjalani hari-hari hidup yang Tuhan beri bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, Shalom keluarga Home Community Church yang ada di Palu, di Luwuk, dan di manapun saudara berada saat ini yang sedang menyaksikan ibadah doa malam kali ini. Saya berdoa biar saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Dan saya juga mau mengucapkan Happy Chinese New Year, selamat tahun baru Cina untuk bagi saudara yang merayakannya. Kong Si Fa Chai, Xing Nian Kuai Le, Santi Chu Fu Ni. Tuhan memberkati saudara semua. Puji Tuhan, dan hari ini adalah hari yang ke-12 dari Fast 21. Saya berdoa saudara masih semangat ya, puasa di hari yang ke-12. Tinggal setengah perjalanan lagi. Saya berdoa saudara tetap konsisten, tetap disiplin, tetap semangat untuk ikut terus doa puasa setiap subuh jam 5 di YouTube channel Home Community Church. Dalam ibadah doa malam kali ini, saya ingin share sesuatu tentang roller coaster. Nah, seberapa banyak saudara tahu roller coaster? Ini adalah sebuah nama dari sebuah permainan atau wahana yang biasa kita temukan di kayak Dufan atau di Taman Ancol atau wahana-wahana lainnya. Dia gambarnya seperti ini. Saudara bisa lihat ekspresi dari setiap orang yang naik roller coaster itu rata-rata bakal berteriak dan menjerit karena betapa ekstrim putaran dari roller coaster dan sangat cepat. Dan ini ada salah satu permainan yang sangat seru dan yang sangat saya sukai. Nah, mungkin beberapa dari saudara pernah main roller coaster, atau mungkin beberapa belum pernah, hanya pernah lihat videonya, atau hanya pernah nonton atau lihat gambarnya saja. Atau mungkin ada yang pernah sudah di depan mata tetapi sudah antri tetapi tidak jadi ikut, akhirnya mundur karena takut dengan betapa ekstrimnya permainan roller coaster. Saya pernah bermain roller coaster di Jakarta waktu itu dengan beberapa teman-teman saya. Dan saudara bisa lihat gambar ini. Ini adalah foto waktu roller coasternya sedang menukik turun, menukik ekstrim, dan saya berteriak dengan sekuat tenaga. Awalnya saya waktu antri, saya sangat semangat dan saya bilang, ini pertama kalinya saya bakal naik roller coaster. Selama ini hanya nonton-nonton di film, hanya lihat-lihat di video, hanya lihat orang lain main. Tapi kali ini saya bakal main dan saya bakal enjoy menikmati permainan ini. Nah, waktu roller coasternya naik, saya melihat, semakin lama semakin tinggi. Saya pikir ini bakal seru. Pas dia menukik turun tajam ke bawah, saya berteriak dan tidak bisa menjaga ekspresi muka saya. Akhirnya saya berteriak menjerit seperti sedang menjerit kesakitan. Karena saya tidak expect, ternyata rasanya seperti itu. Dan permainan ini sangat seru. Nah, ada hal yang unik yang kita bisa pelajari, yang terjadi mirip seperti yang ada di roller coaster, begitupun terjadi di kehidupan kita. Yaitu seringkali ada efek roller coaster dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ada hal yang unik yang kita bisa lihat dari permainan roller coaster, yaitu
Tidak peduli seberapa sering kita mainkan permainan roller coaster, atau mungkin ada orang yang sudah menonton videonya terlebih dahulu, melihat, oh kira-kira nanti rasanya bakal seperti ini. Ada satu hal yang unik dari permainan ini, yaitu setiap kali roller coaster itu menukik atau memutar, setiap orang yang naik di roller coaster bakalan menjerit. Mereka pasti menjerit dan berteriak sekuat tenaga. Tidak peduli mereka sudah naik berulang-ulang, mereka akan tetap menjerit seperti pertama kali main roller coaster. Nah, ini hal yang unik. Dan saya pelajari bahwa hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita datang ke gereja, kita mendengarkan khotbah yang menguatkan kita dan berkata bahwa meskipun lewat lembah kelam, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara pasti familiar dengan kata-kata seperti ini, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang menemani kita, yang menggenggam tangan kita, berjalan bersama kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun lewati lembah kelam, kita nggak bakal takut, kita bakal tetap melihat pertolongan Tuhan. Nah, kita seringkali mendengar kata-kata seperti ini di gereja, menguatkan kita ketika dalam masa yang sukar. Tetapi bahkan ada sebuah lagu yang berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ini lagu yang sering kali kita nyanyikan, bahwa dalam momen ekstrim pun Tuhan itu bersama dengan kita. Tetapi kenyataannya, setiap kali kita melewati lembah kelam, kita tetap menjerit. Saya tetap menjerit. Meskipun saya sering mengkhotbahkan tentang tetap kuat di dalam Tuhan. Tetapi setiap kali saya mengalami lembah kelam, saya tetap menjerit, saudara. Kita tetap merasakan betapa beratnya keadaan ini. Kita tetap merasakan rasa sakitnya. Kita tetap bergumul. Nah, ini mirip dengan roller coaster. Setiap kali tidak peduli berapa kali kita naik permainan itu, kita tetap bakal menjerit ketika dia menukik turun. Ketika dia sedang berputar atau sedang melewati masa ekstrim. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta kita, tetapi saudara, kita bakal tetap menjerit. Nah, mari kita lihat seseorang di Alkitab yang sangat luar biasa, yang menjadi tokoh utama dari Alkitab itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita lihat bahwa Yesus pun, meskipun ia tahu, tetapi dia juga menjerit. Nah, mari kita lihat sama-sama. Meskipun Yesus tahu bahwa ia akan melewati penderitaan, melewati siksaan, yaitu salib, ini yang terjadi, saudara. Dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ini kita melihat bahwa sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus mengalami penyiksaan, Yesus sudah tahu bahwa dia akan melewati itu semua. Dia akan melewati lembah kelam. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus karena dia sudah tahu, dia sudah ekspektasi, kemudian ketika mengalaminya Yesus tidak menjerit? Nah, kita lihat sama-sama apa yang terjadi di Matius 25 ayat 38 sampai 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kita lihat bahwa kita tahu bahwa di saat ini Yesus sedang ketakutan. Dan saking ketakutannya, keringatnya mengeluarkan titik-titik darah. Dalam Lukas 22 ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. So, saya mau katakan ini bagi saudara, bahwa it's okay to not be okay. Tidak baik-baik saja, itu tidak apa-apa, saudara. Kita tidak bisa jadi orang yang sempurna, yang selalu terlihat baik-baik saja sepanjang waktu. Tetapi memang ada momennya, ada saat-saat, ada musim kehidupan di mana kita melewati lembah kelam. Dan seperti Yesus, kita pun merasakan ketakutan itu. Kita pun menjerit kepada Tuhan.
Setiap kita punya lembah kelam masing-masing, saudara. Ada musim hidup di mana kita merasa sangat berat, seperti mau mati rasanya. Tapi sekali lagi, it's okay to not be okay. Itu tidak apa-apa jika saudara lagi tidak baik-baik saja. Karena Yesus pun mengalaminya, saudara. Apa pergumulan saudara hari ini? Apa lembah kelam saudara hari ini? Apa roller coaster saudara hari ini? Mungkin saudara pikir, sepertinya di saat-saat seperti ini Tuhan tidak menolong saya. Sepertinya Tuhan seperti tidak hadir. Sepertinya Tuhan meninggalkan saya. Saya pikir jadi orang Kristen itu nggak bakal hadapi masalah, pencobaan, pergumulan. Saya pikir hidup mengikut Tuhan itu hidup kita bakal baik-baik saja. Kita akan selalu bahagia, tidak menghadapi tantangan. Nah, saudara, kita belajar, Yesus pun melewati lembah kelam. Yesus pun menjerit. So, kalau hari ini saudara sedang dalam tekanan yang berat dan saudara ingin menangis, saudara ingin datang sama Tuhan, saudara ingin berteriak, menjerit sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, mengadu kepada Tuhan, curhat sama Tuhan, menangis semenangis-menangisnya di hadapan Tuhan. Bahkan seperti Yesus berpeluh, keringatnya seperti titik-titik darah yang menetes sampai ke tanah. So, artinya titik-titiknya tidak sedikit, saudara, karena dia sampai mengalir dan menetes ke tanah. Betapa takutnya Yesus sehingga pembuluh darahnya pecah sehingga keluar darah di keringatnya, saudara. Ini adalah sebuah contoh bahwa Yesus mengalami momen yang ekstrim. Hari ini jika saudara menjerit, saudara ketakutan, saudara merasa berat, it's okay. Itu hal yang baik-baik saja. Itu hal yang normal, saudara. Karena Yesus pun mengalaminya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sedang mengalami roller coaster efek ini, ketika kita sedang melewati lembah kelam atau masa-masa yang sulit, kita belajar dari apa yang Yesus lakukan, saudara. Yang pertama adalah Yesus berdoa. Ini adalah cerita di mana Yesus di Taman Getsemani sedang berdoa. Yang pertama adalah kita harus berdoa, saudara. Karena saat kita berdoa, Tuhan memberikan kita kekuatan. Katakan amin. Kita baca sama-sama di Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, kita belajar bahwa ketika kita berdoa, mungkin keadaan tidak langsung berubah, saudara. Ketika kita berdoa, mungkin tidak seperti film-film action yang kita nonton, tiba-tiba langit terbuka, terus ada cahaya, terus sesuatu berubah dan seperti itu. Tapi terkadang, saudara, ketika kita berdoa, bukan keadaan yang diubahkan, tetapi diri kita yang diubahkan, saudara. Bukan keadaan yang berkurang, tetapi kita yang bertambah. Kita yang semakin kuat. Bukan keadaan yang semakin mudah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. So, hal yang pertama yang kita belajar bahwa saat kita melewati lembah kelam, saat kita menghadapi roller coaster effect, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Karena di dalam doa kita mendapatkan kekuatan. Katakan amin, saudara. Seperti yang Yesus alami, Yesus pun diberikan kekuatan. Mengapa kita tidak, saudara? Siapakah kita sehingga kita enggan untuk mau datang dan berdoa sama Tuhan? Apakah kita masih manusia biasa? Kita justru yang lebih butuh kekuatan dari Tuhan. So, mari saudara, hari ini, apapun yang saudara alami, mari datang, ambil waktu untuk berdoa sama Tuhan. Mungkin keadaan tidak langsung berubah, tapi kita yang mendapatkan kekuatan. Kita yang mendapatkan hikmat. Kita yang mendapatkan solusi. Tuhan memberikan hikmat kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bagaimana kita melewati lembah kekelaman itu. Puji Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Yesus. Apa yang harus kita lakukan saat kita melewati lembah kelam? Yaitu percaya dan berserah kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu saudara perhatikan. Saat kita berdoa, kita sebenarnya sedang menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Tahukah saudara, setiap kali kita berdoa, itu sebuah aktivitas yang mensejajarkan hati kita dengan hatinya Tuhan. Mungkin
Saat kita jarang berdoa, hati kita mulai melenceng. Hati kita mulai menyimpang kepada apa yang kita ingini saja. Kepada hal-hal duniawi. Kepada apa yang mengikuti egonya kita. Tetapi saudara tahu, ketika kita berdoa, kita sedang menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Untuk kembali ke jalurnya Tuhan. Saat kita sejajar dan selaras hati kita dengan Tuhan, apa yang Tuhan suka menjadi kesukaan kita. Apa yang Tuhan rindukan menjadi kerinduan kita. Apa yang Tuhan kehendaki menjadi kehendak kita. Kita harus berdoa. Dengan berdoa kita sedang menunjukkan bahwa kita percaya bahwa kehendak Tuhan yang terbaik. Seperti yang Yesus doakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Di sini yang terjadi adalah penyelarasan hati antara Yesus dengan Bapanya yang di sorga. Kita harus berserah kepadanya dan tidak lagi memikulnya sendiri. Nah, ini penting juga saudara. Ketika kita berdoa, kita menyelaraskan hati kita dengan Tuhan, kita berserah sama Dia. Jangan memikulnya sendiri. Seringkali kita merasa lelah dengan keadaan yang ada, kita stres, kita frustrasi karena kita datang di hadapan Tuhan membawa beban kita untuk menyerahkannya, tetapi kita tidak melepaskannya, saudara. Kita berdoa untuk Tuhan angkat beban ini dari tanganku, tetapi saat Tuhan mau ambil kita masih genggam. Sehingga akhirnya kita yang capek, kita yang lelah, kita yang stres, kita yang letih. Mari saudara, saat kita berdoa dengan percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Saat kita berdoa, hati kita diselaraskan dengan hatinya Tuhan. Yang dulunya kita mintanya ini, saat kita berdoa, Tuhan ubahkan hati kita untuk selaras dengan hatinya Tuhan. Dan saudara harus percaya bahwa kalau kita lewat di lembah kelam, itu bukan karena Tuhan lupa kita lagi di mana. Atau Tuhan lalai untuk lihat, loh kok anakku yang ini sudah sementara di lembah kelam ya? Oh enggak seperti itu saudara. Tetapi kalau kita hari ini ada di lembah kelam, itu adalah desainnya Tuhan. Itu adalah lewat seizin Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, sehelai rambutmu pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Sebegitu detailnya Tuhan memperhatikan hidup saudara. Kalau hari ini saudara sedang ada di keadaan yang sangat complicated, sangat rumit, sangat berat, percayalah itu bukan karena Tuhan lalai lihat saudara atau saudara ketinggalan gitu, bukan. Tetapi saudara ada di tempat itu, saudara ada di keadaan hari ini atas seizin Tuhan. Dan percayalah Tuhan punya tujuan mengapa saudara perlu untuk melewati itu. Tuhan rindu setiap kita semakin menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya saudara, saat kita datang berdoa sama Tuhan. Dan lewat doa kita dapatkan kekuatan. Kemudian kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Maka roller coaster effect akan tetap membuat kita menjerit. Tetapi kita bisa melihat keindahan di balik itu semua. Hari ini saudara, jika engkau mengalami lembah kelam, bukan karena Tuhan meninggalkan saudara. Saudara perlu ingat ini. Bukan karena Tuhan gagal menolong saudara. Mungkin saudara frustasi dan stres. Mungkin hari ini saudara menjerit. Tapi saya mau bilang saudara bahwa it's okay to not be okay. Tidak baik-baik saja itu tidak apa-apa saudara. Yesus pun menjerit. Yesus pun pernah alami yang namanya ketakutan. So kenapa kita tidak? Hari ini saudara, ketika saudara sedang dalam lembah kekelaman, tetap berdoa dan percaya. Seperti yang Yesus lakukan. Dia berdoa dan diberikan kekuatan. Dia berserah kepada kehendak Bapanya. Maka kita melihat bagaimana Yesus menggenapi firman Tuhan. Bagaimana Yesus memancarkan kemuliaan. Bagaimana Yesus mengakhiri pertandingan dengan baik. Bagaimana Yesus akhirnya berhasil mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Saya rindu hidup saudara dan saya mengalami hal yang sama. Seperti apa yang Yesus alami. Yaitu kita menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan saya berdoa biar lewat firman ini, saudara dikuatkan Tuhan. Dan diberikan rema bahwa it's okay to not be okay. Amin untuk firman Tuhan dan mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun di dalam lembah kelam, meskipun kami melihat seperti Tuhan tidak bergerak, tapi kami percaya Tuhan, bahwa justru di dalam lembah kelam Engkau lebih memperhatikan kami. Karena jika kami melewatinya, itu karena seizin Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, malam hari ini kami mau berserah kehidupan kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Lakukanlah dan proseslah dan bentuklah kami seperti yang Engkau mau Tuhan. Biar hati kami selaras dengan hatinya Tuhan. Dan biar Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biar firman ini bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi dapat kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu firman yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini sangat menguatkan, memberkati kita sekalian. Nah memang fakta yang kita alami bahwa sekalipun kita terus berdoa di hadapan Tuhan, tetapi jawaban doa itu sampai sekarang belum ada jawabannya. Tapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, situasi apapun yang sedang kita alami saat ini, jangan pernah berhenti berdoa. Kalaupun kita harus menangis, tetaplah menangis di hadapan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan. Karena Yesus pun mengalami hal yang sama, dia mengalami yang namanya penderitaan, dan saya percaya kita pun juga mengalami pergumulan yang begitu berat. Tapi saya percaya firman Tuhan pada saat ini sangat menguatkan, memberkati kita. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berserah kepada Tuhan, sebab pada saat kita berserah kepada Tuhan, itu sama dengan kita menyelaraskan hati Tuhan dengan hati kita. Saat kita berserah kepada Tuhan, kita mau menyelaraskan kehendak Tuhan dengan kehendaknya kita. Saya percaya segala sesuatu itu Tuhan buat tepat pada waktunya. Saat ini mungkin engkau masih menangis, itu tidak apa-apa. Teruslah menangis di hadapan Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan, saudara. Saya percaya setiap air mata kita, tetesan air mata kita itu tidak pernah sia-sia. Tuhan tampung di kirbatnya. Ada saatnya, ada waktunya Tuhan. Dia menjawab setiap keluhan kita, setiap pergumulan kita, setiap doa-doa kita tepat pada waktunya. Itulah sebabnya pada kesempatan malam hari ini, mari bawa seluruh doa-doamu di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi bebanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, percaya Dia Allah hadir di tengah-tengah setiap kita malam hari ini. Engkau yang ada di rumah, engkau yang ada di berbagai kota yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini, percaya mujizat Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan akan membawa setiap pokok-pokok doa syafaat, setiap beban doa jemaat. Kita percaya di mana ada kesepakatan, di situ kita melihat mujizat Tuhan. Di mana ada kesepakatan, di situ jawaban doa terus Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Mari tundukkan kepalamu, kita datang di hadapan Tuhan. Mari bawa setiap beban doamu di hadapan Tuhan. Lakukan pujian ini dengan imanmu, sebab Dia jawaban yang pasti bagi setiap doa-doa dan pergumulan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doa. Jawaban Engkau, ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Dengan iman katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna
lagi lakukan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban. Amin. Di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja bagi kami Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu sekali lagi dengan iman katakan, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari sampaikan semua doa-doamu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang bekerja menyatakan kuasa-Nya atas setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang bekerja atas kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Haleluya. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Kami
Kejawaban atas doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik bagi kami, Amin. Bapa. Engkau tidak meninggalkan kami dalam sedetik pun, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Kami mau membuka hati kami hanya kepada Engkau, Ya, Tuhan. Yesus. Kami hanya mau menaikkan setiap doa-doa kami hanya kepada Engkau. Amin. Kami hanya mau menaruh setiap pengharapan kami Yes. hanya kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang kami percaya, Amin. Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kami menikmati hari-hari kami saat ini. Dalam keadaan sehat itu semua, Tuhan. Karena kebaikan-Mu, Amin. atas kemurahan-Mu bagi kami, Kasih Tuhan. Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian Ya, rupa, Tuhan. Yesus. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana, Amin. Tuhan. Agar kami mengerti akan rencana-Mu Tuhan bagi hidup Yes. kami, Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih. Kami manusia lemah, Tuhan. Tapi mampukan kami Tuhan untuk kami bangkit. Untuk kami lebih lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Untuk membawa kami lebih lagi Tuhan. Amin. Menjadi pribadi yang lapar dan haus akan Ya, Engkau Tuhan. Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa Tuhan. Buat seluruh jemaat HCC Palu, Ya, buat seluruh Yesus. jemaat HCC yang ada di Luwuk, bahkan seluruh jemaat online, seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Kasih sayang Tuhan selalu melimpah bagi hidup Amin. mereka. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan Yes. atas hidup mereka Tuhan. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi Tuhan. Dalam nama Yesus. Berikan kami semua lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Berikan kami lapar dan haus untuk mencari wajah-Mu Ya, Tuhan. Yesus. Penuhi setiap jemaat-jemaat ini Tuhan. Menjadi pribadi yang kuat. Amin. Di setiap masalah yang harus dihadapi Tuhan. Ada air mata Tuhan. Tapi kami percaya tangan Tuhan selalu memegang Amin. kami Tuhan. Di balik lembah kekelaman apapun Tuhan. Kami tidak akan pernah takut. Amin. Tuhan mampukan kami berjalan Yes. Tuhan. Karena kami tahu ada tangan Tuhan yang menopang kami. Amin. Berikan semua jemaat kesehatan dan kekuatan Ya, Tuhan. Tuhan. Selalu ada sukacita. Selalu ada damai sejahtera. Meski hari-hari yang harus kami lalui begitu jahat. Tapi kekuatan Tuhan yang selalu memampukan kami Ya, untuk tetap berdiri. Untuk selalu memberikan pengharapan kami hanya kepada Amin. Engkau Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat yang ada Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Yang telah menaruh lutut mereka Tuhan. Untuk berseru hanya kepada Engkau Tuhan. Jamah mereka. Kuasa-Mu Tuhan penuhi hidup mereka Tuhan dalam nama Yesus. Ada progres terjadi dalam hidup mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan setiap ekonomi mereka Tuhan. Berdoa perekonomian mereka, setiap rumah tangga dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap usaha-usaha mereka Tuhan berkati. Usaha yang kecil maupun yang besar Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Berkat yang sama tercurah di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Memberkati Tuhan bagi yang akan mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan Tuhan. Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Bukakan pintu-pintu pekerjaan buat mereka Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berikan mereka pengharapan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan buat seluruh keluarga yang ada Tuhan. Tuhan hamba berdoa, hanya hamba berseru kepada Engkau Tuhan. Tuhan pulihkan setiap rumah-rumah tangga Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan setiap rumah-rumah tangga di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah pemulihan terjadi atas setiap rumah tangga. Ada sukacita dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada sukacita damai sejahtera di setiap rumah tangga di dalam nama Yesus. Oh haleluya, Tuhan jamah suami, istri, anak-anak dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari Tuhan semakin mengasihi antara suami, istri dan anak-anak. Semakin kuat di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selalu ada cinta mula-mula di dalam nama Yesus yang Tuhan bangkitkan. Terima kasih Roh Kudus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh di udara, penghulu-penghulu di udara yang coba-coba mau menghancurkan setiap rumah tangga Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau iblis, engkau tidak berhak, engkau tidak berkuasa atas setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang akan selalu membentengi mereka di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus, pintu masuk keluar mereka dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dijaga Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan buat yang sakit Tuhan, buat Ko Heri, Ko Angki, bahkan Ibu Elsie Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan tubuh yang lemah Tuhan. Kami serahkan mereka hanya dalam tangan-Mu. Mungkin saat ini bukan mereka saja yang sakit, mungkin ada beberapa jemaat yang saat ini lagi sakit Tuhan. Tuhan, kami hanya mengangkat tangan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami hanya mau berseru kepada Engkau Tuhan. Engkau tabib di segala tabib, dokter di segala dokter. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi hari ini juga di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi hari ini juga di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan setiap organ-organ tubuh yang rusak. Tuhan pulihkan setiap aliran darah Tuhan. Pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan gantikan dengan yang baru, yang baik di dalam nama Yesus. Biar mereka bisa melihat Allah kita Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang baik. Biar dalam keadaan apapun mereka Tuhan, mereka selalu mengangkat tangan mereka dan mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa juga Tuhan buat setiap jemaat yang saat-saat ini Tuhan sedang lemah imannya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Biarlah Tuhan setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh penghancur Tuhan, roh-roh ketinggian hati Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh kesombongan kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar selalu ada kasih. Biar selalu ada kasih, ada kerendahan hati Tuhan. Mau menerima Engkau secara sepenuh Tuhan. Mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dalam nama Yesus. Ini hati kami Tuhan. Bagi semua jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Tuhan tolong kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ya dirasa yang kuasa. Haleluya kuasa. Haleluya benar. Yesus berkuasa atas kami. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya mujizat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup. Kami percaya kami menyembah Allah yang berkuasa. Allah yang memegang kendali atas setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini
semua ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya Allah yang besar Tuhan. Saat ini Tuhan kami sepakat Tuhan, kami mau berdiri berdoa bersyafaat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Oh haleluya Tuhan, kami membawa Indonesia Tuhan. Kiralaba sikaralaba yaralaba ralaba yaralaba ralaba ralaba sikaralaba ralaba yaralaba ralaba ralaba syeralaba ralaba ralaba sikaralaba. Indonesia Tuhan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Belas kasihan untuk bangsa kami Bapa. Belas kasihan untuk bangsa kami Tuhan. Kiralaba sikaraba syeralaba ralaba ralaba yaralaba ralaba 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 haleluya. Indonesia ada di hatimu Tuhan, ada di tanganmu Tuhan. Kami membawa Tuhan setiap pemerintahan bangsa ini Tuhan, setiap masyarakat, setiap mereka yang hidup di kota, di desa, di ladang, di kebun, dimanapun juga Tuhan. Kami membawa mereka yang di pelosok-pelosok tanah air Tuhan. Mereka yang belum mendengarkan Injil Tuhan. Kiralaba ralaba sikaralaba ralaba ralaba yaralaba ralaba ralaba. Biar hari-hari ini Tuhan ada suatu kegerakan rohani yang mulai timbul Tuhan. Injil mulai disampaikan Tuhan di pelosok-pelosok tanah air Tuhan. Banyak jiwa yang mulai dimenangkan Tuhan. Bahkan banyak jiwa yang boleh bertemu Tuhan secara pribadi Tuhan. Kiralaba ralaba ralaba. Indonesia Tuhan Engkau pulihkan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan, kebangunan rohani mulai terjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah Tuhan. Hujan pertobatan Kau curahkan bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa Tuhan untuk kondisi Tuhan COVID-19 yang masih terus berlanjut Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami Tuhan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap pemerintahan yang ada Bapak. Berikan hikmat mulai dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur Wali Kota Tuhan dan pemerintahan yang terendah Tuhan. Berkati mereka Bapak dalam nama Tuhan Yesus untuk boleh mengendalikan situasi yang ada untuk tetap stabil, tetap aman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan untuk vaksin-vaksin yang mulai Tuhan disebarkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan biar semua masyarakat ini Tuhan boleh menerima vaksin itu dalam nama Tuhan Yesus. Biar kehendak Tuhan yang sempurna yang terjadi atas kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Mampukan mereka Tuhan. Para tenaga medis, tenaga kesehatan Tuhan yang bekerja Tuhan siang dan malam. Berikan kekuatan mereka semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau melihat Tuhan angka penurunan COVID-19 mulai terjadi. Hari demi hari Tuhan kami mau melihat Tuhan kesembuhan demi kesembuhan mulai terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Engkau Allah yang luar biasa yang mendengar setiap doa kami. Bahkan pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami terus berdoa buat gereja HCC Palu, HCC Luwuk. Kami percaya Tuhan gereja ini boleh ada di kota Palu, boleh ada di kota Luwuk, semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Kami sepakat berdoa Tuhan untuk pembelian tanah gereja, untuk HCC Palu. Kami hanya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Engkau Tuhan yang memulai pekerjaan ini, kami sungguh percaya untuk lokasi gereja Tuhan, Engkau akan menyediakan sesuai dengan waktunya Tuhan. Semua hal yang kami butuhkan Tuhan, setiap dana yang kami butuhkan Tuhan, kami hanya berserah penuh kepada Tuhan. Sebab kami mempercayai Allah sumber berkat yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat pelayanan di gereja ini. Engkau juga terus memberkati, baik itu pelayanan onsite maupun online. Tuhan berkati setiap mereka yang bekerja. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk tim
multimedia. Biar hikmat, kemampuan daripada Allah Engkau tambahkan lebih lagi Tuhan. Kami tahu ini adalah pekerjaan yang tidak begitu mudah, tetapi kami percaya setiap mereka yang terlibat di dalamnya, khususnya tim multimedia, diberikan kemampuan khusus, hikmat yang daripada Tuhan. Tambahkan lebih lagi dalam nama Yesus, kecerdasan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pelayanan ini Tuhan terus bisa berjalan dengan baik. Semua orang-orang bisa menyaksikan tayangan ini, mereka bisa mendengarkan kabar baik, mereka bisa mendengarkan Injil, bahkan iman mereka dibangun, mereka dikuatkan dengan tayangan yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk ibadah fisik yang kami lakukan. Tuhan tolong Engkau campur tangan. Terima kasih buat setiap jemaat yang sudah memberi hati hidup mereka untuk bisa melayani Engkau. Kami percaya Tuhan, kesetiaan mereka untuk melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Kesungguhan mereka untuk mencari Tuhan, untuk memberi hati hidup mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan setiap kesetiaan mereka, kerinduan mereka untuk mencari Tuhan. Biar semua jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semakin takut akan Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan. Engkau tambahkan lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami keletihan secara rohani, mengalami kekeringan secara rohani. Dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja, jamah pulihkan, bangkitkan gairah mereka kembali, cinta mula-mula dalam nama Yesus untuk mencari Engkau. Biar situasi kondisi yang sedang mereka alami tidak membuat mereka semakin jauh daripada Tuhan. Kami minta kuasa Tuhan bekerja, Engkau jamah pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Kami akan melihat gereja ini semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Yesus yang dipuji dan dipermuliakan. Berdoa juga Tuhan untuk gembala kami, hikmat, kemampuan daripada Tuhan Engkau tambahkan lebih lagi dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, diberkati dengan hikmat, kemampuan daripada Tuhan. Hati hamba yang lebih lagi, hati yang mengasihi jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan taruh di hati setiap kami. Kami menyadari keterbatasan kami Tuhan, tetapi kalau sampai hari ini kami bisa melayani Engkau Raja di atas segala raja, kami tahu itu adalah kepercayaan, anugerah terindah yang Tuhan beri bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, selagi kesempatan masih ada, selagi nafas ini masih ada Tuhan, kami mau belajar memberi yang terbaik dengan apa yang ada pada kami. Tuhan tambahkan hikmat yang lebih lagi, kemampuan yang lebih lagi Tuhan, sehingga lewat pelayanan kami banyak jiwa bertobat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami hanya berserah penuh kepada Tuhan, sebab Engkau gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga bersyukur kalau hari ini Tuhan, kami sudah memasuki hari yang ke-12 dalam doa puasa. Kami terima kasih buat jemaat Tuhan yang terus setia mengikuti doa puasa. Biar semangat terus ada di hati setiap kami, terus bergairah untuk mengikuti doa puasa selama 21 hari. Kesehatan, kekuatan Tuhan beri. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami, puasa kami Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Kami akan melihat terobosan terjadi di tengah-tengah pelayanan kami, terobosan terjadi di tengah-tengah rumah tangga, terobosan terjadi di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, studi kami. Dalam nama Yesus kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi bagi setiap jemaat Tuhan yang setia mengikuti doa puasa selama 21 hari. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang mendengar setiap seruan doa kami. Kami akan mengangkat tangan kami malam hari ini, sebab kami sungguh percaya saat kami mengangkat tangan kami, berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini secara online, yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, yang ada di Surabaya, di Manado, di Jakarta, Morowali, Tentena,
Papua, bahkan kota-kota yang tersebar Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja memenuhi setiap mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, biar kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa menjadi bagian hidup kami. Mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kami yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidup. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluargamu. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari ini ingatlah, engkau punya Allah yang besar. Selama kita masih bernafas, mujizat masih ada. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada